Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam pembelajaran online setelah hampir 2 pekan kita libur, yaitu libur semester. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran pada hari ini akan Ustaz sampaikan, yaitu terkait makanan halal dan haram dalam Islam. Baik, Ustaz lanjutkan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa hukum asal daripada sesuatu adalah boleh atau mubah. Ada satu kaidah fikih, al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimi, yang artinya bahwa hukum asal dari sesuatu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi anak-anak, sekali lagi, pada dasarnya semua makanan, semua minuman itu boleh untuk kita konsumsi sebelum ada dalil yang melarangnya untuk kita mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Berikutnya kita pelajari yaitu pengertian dari halal dan haram. Yang pertama adalah halal. Apa itu anak-anak yang dimaksud dengan halal? Ada yang tahu anak-anak? Iya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi umatnya. Jadi Ustaz ulangi, pengertian dari halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Anak-anak, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Baik, sudah jelas anak-anak pengertian halal? Bisa dilanjutkan. Sedang apa yang dimaksud dengan haram itu anak-anak? Haram adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi. Jadi kebalikan daripada halal, haram artinya sesuatu yang tidak dibolehkan dikonsumsi. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi anak-anak,
haram di sini maksudnya adalah kebalikan daripada halal, yaitu segala sesuatu yang tidak bisa atau tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Baik anak-anak, bisa lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenis makanan halal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan makanan halal tersebut anak-anak. Yang pertama adalah zatnya atau barangnya. Makanan yang secara zatnya boleh dikonsumsi dan juga telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi anak-anak, dari segi barangnya sendiri, dari segi zatnya makanan itu sudah halal. Contohnya adalah daging, misalnya daging sapi, daging unta, daging kambing dan lain sebagainya. Itu jelas adalah halal dari sisi zatnya, termasuk buah-buahan yang ada di sekitar kita. Berikutnya anak-anak, yang kedua adalah cara memperolehnya, cara mendapatkan barang tersebut. Makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah maka menjadi makanan yang halal. Contohnya adalah diperoleh dengan cara bertani, bercocok tanam, membeli di pasar, atau barang tersebut atau makanan tersebut adalah merupakan hadiah dari orang tua kita atau hadiah dari orang lain. Itu adalah makanan yang memperolehnya dengan cara yang halal. Namun sebaliknya anak-anak, makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah menurut Islam, maka makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Contohnya adalah kita mengambil makanan yang bukan milik kita, lantas kita makan tanpa izin. Nah, jadi makanan tersebut walaupun dari sisi zatnya halal, tapi karena kita mendapatkan dengan cara yang tidak benar, maka makanan tersebut menjadi haram. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga adalah cara mengolahnya, cara memasaknya. Apakah ada Ustadz cara memasak yang tidak dibenarkan? Ada anak-anak. Makanan halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekali lagi anak-anak, makanan yang halal akan menjadi haram kalau dikelola, kalau dimasak tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, buah anggur yang enak, lezat, itu asalnya halal. Karena diolah menjadi minuman yang memabukkan, maka anggur tersebut atau minuman tersebut menjadi minuman yang haram. Jelas anak-anak? Oke, saya kasih contoh lagi. Legen, anak-anak tahu legen? Yang kalau di Lamongan itu terdapat di Paciran. Minuman yang enak, yang lezat. Tapi kalau diolah, dimasak, kemudian menjadi tua, yang kemudian itu bisa memabukkan, maka menjadi minuman yang haram, yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi bisa sekali lagi terkait jenis makanan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari sisi zatnya, sisi barangnya, kemudian yang kedua cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah cara mengolahnya. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam agar makanan atau minuman tersebut bisa menjadi makanan yang halal dan bisa kita konsumsi. Demikian untuk pembelajaran singkat pada pertemuan hari ini. Sekali lagi Ustadz berpesan tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jangan lupa senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
agar pandemi atau wabah saat ini segera berakhir. Mari anak-anak, majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.